pada video kali ini merupakan sebuah video YouTube yang berisikan hasil dari tugas kuliah online, yaitu sebuah tugas mata kuliah Ideologi Politik kelas A3 dengan dosen mengaku Bapak Hanis Kurniawan. Halo Bapak. Ya, di sini saya Ajeng Papa Saputri dengan NIM 1909 10 10 10 13 dari kelas A3 D dan dari politik ya. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah resume dari pemikiran Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho. Nah, yuk kita lanjut yuk. Here we go. Nah, jadi Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho adalah dua tokoh yang sangat berperan penting dalam pemikiran dan pembaharuan Islam modern. Rashid Ridho sendiri adalah murid dari Muhammad Abduh, jadi tidak heran jika pemikiran mereka berdua hampir sama. Kemudian dari hasil dari pemikiran mereka berdua, saya cukup setuju bahwa pembaruan itu harus dilaksanakan. Karena menurut saya, suatu pembaruan itu merupakan suatu penyesuaian dengan aliran zaman agar suatu hal yang menjadi topik utama pembahasan itu tidak tergerus oleh aliran zaman yang seperti kita ketahui bahwa zaman itu mudah sekali berkembang, apalagi dengan zaman yang saat ini, yaitu zaman modernisasi dan juga globalisasi yang semakin meningkat. Jadi pembaharuan itu memang harus diadakan. Nah, saya sangat setuju dengan pemikiran pertama dari Muhammad Abduh yang kali ini akan kita bahas pada pembicaraan yang pertama, yaitu bahwa setiap umat harus mengedepankan dan juga mengembangkan sikap independen dalam beragama. Saya sangat setuju itu karena sikap bergantung itu sangat tidak baik dan sangat tidak menguntungkan baik dari diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Mungkin tidak berefek sangat dekat ya, tapi efeknya itu sangat panjang dan itu tidak baik untuk tetap dilaksanakan. Sehingga saya sangat setuju dengan pemikiran dan pembaharuan dari Muhammad Abduh bahwa setiap umat muslim harus memiliki sikap independen dalam beragama. Karena dari sikap independen ini dapat mengonstruksi pemikiran setiap manusia untuk lebih kritis dan tentunya tidak tidak terlalu menggariskerasi sesuatu hal dari satu segi sudut pandang saja, tetapi mereka akan menelusuri lagi dan lagi. Nah, itu adalah sikap dari independen. Kemudian pemikiran yang kedua yang dibawa oleh Muhammad Abduh, yaitu dia melakukan sebuah kritik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan isi dari kritikan tersebut adalah bahwa kecenderungan agama Islam dalam menganggap bahwa ijtihad itu sangat tertutup dan sudah tertutup. Kemudian pemikiran yang lain dari Muhammad Abduh Ghani, yaitu dia berpendapat bahwa faktor utama kemunduran Islam adalah bahwa pemikiran kreatif yang independen dan berbasis Al-Quran dan juga Sunnah oleh umat Islam mulai ditinggalkan. Dan mereka lebih mengedepankan dan juga menggunakan pemikiran dari para mazhab. Nah, dari pemikiran yang kedua ini saya juga setuju bahwa manusia mulai mempercayai dan juga mulai berpedoman dengan hanya pada mazhab saja, tetapi tidak dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Dan itu mulai bermunculan di Indonesia, yaitu dengan munculnya Islam Nahdlatul Ulama yang mereka hanya percaya dengan mazhab, atau maksud saya mereka lebih mengedepankan melakukan suatu ajaran Islam itu berpedoman dengan para mazhab, tetapi tidak dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Dan kemudian setelah adanya pemikiran Muhammad Abduh ini, di Indonesia muncul sebuah aliran Islam, yaitu Islam Muhammadiyah,
yang berdasarkan pemikiran dari Muhammad Abduh ini. Namun di Indonesia terjadi sebuah pertikaian antara Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, karena di antara mereka terjadi perselisihan bahwa kalau NU sendiri yang kita ketahui bahwa dia sangat percaya dan juga berpedoman dengan para mazhab, tetapi Muhammadiyah dengan pemikiran konstruksi baru dan mereka sangat mengedepankan yang namanya independen dan juga kreativitas serta tidak bergantung dengan berbagai sudut pandang, yang artinya mereka hanya berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan itulah yang menjadi pertikaian. Dan saya setuju dengan pemikiran Muhammad Abduh bahwa dalam melakukan suatu ajaran agama yang tentunya agama Islam, kita harus berpedoman dengan yang hanya pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Karena kalau misalkan kita selalu berpedoman dan tetap dan hanya juga berpedoman dengan mazhab, akan memunculkan berbagai macam pertanyaan dan juga kemurnian dari ajaran-ajaran yang di bawah itu perlu ditanyakan, karena kita tahu sendiri bahwa kalau Al-Quran dan juga Sunnah Rasul, kemurniannya tidak akan bisa dapat ditandingi dengan apapun, ya maksudnya seperti itu. Dan kemurniannya itu tidak perlu ditanyakan lagi, karena memang Al-Quran itu merupakan sebuah wahyu yang datang dari Allah SWT untuk agama Islam sendiri, dan Sunnah Rasul adalah sebagai perantara dari Allah untuk menjalankan agama Islam dengan baik, yang seperti itu. Jadi apabila kita melakukan suatu ajaran agama yang tentunya agama Islam, namun kita tidak berpedoman pada sumbernya, tapi kita hanya berpedoman pada para ahli-ahli yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang sering disebut dengan mazhab, rasanya kurang afdol, ya. Dan saya rasa juga kemurniannya itu perlu ditanyakan. Dan menurut saya adanya mazhab-mazhab itu sendiri seharusnya tidak dijadikan sebagai pedoman, namun mazhab itu tidak apa-apa, tetap eksis di dunia kita, tetapi tanpa dijadikan sebagai pedoman, hanya dijadikan sebagai referensi dalam kehidupan kita, karena suatu pandangan-pandangan oleh seorang tokoh-tokoh utama agama itu sangat penting dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita, namun tidak perlu untuk dijadikan sebagai pedoman yang saklek kita gunakan, namun kita tidak melakukan pemikiran dan juga melakukan semua tugas-tugas kita, maksudnya melakukan semua hal berdasarkan sumber-sumber yang paling valid, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tidak seperti itu. Namun adanya mazhab itu harus dijadikan kita sebagai referensi dalam kehidupan beragama kita, karena inilah yang menyebabkan Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridho selaku muridnya menerbitkan suatu majalah yang isinya itu sangat kompleks, yang artinya mereka membahas tentang independensi setiap umat dalam beragama, dan juga mereka harus memiliki pemikiran yang kritis dan tidak terlalu bergantung pada tradisi mazhab. Itu ternyata dijadikan sebagai pedoman bagi hampir seluruh umat muslim di dunia, namun tidak menghilangkan yang namanya kritikan, yang tentunya kritikan itu sendiri yang di Indonesia yaitu dari Islam Nahdlatul Ulama yang selalu mengedepankan tradisi mazhab itu. Memang kita ketahui bahwa di Indonesia itu sangat besar, maksudnya Nahdlatul Ulama itu sangat mereka adalah aliran Islam yang sangat berkuasa di Indonesia. Jadi setelah kemunculan Muhammadiyah yang datang di Indonesia, sehingga mereka merasa bahwa kedudukan mereka itu terancam, sehingga mereka melakukan suatu kritikan dan juga melakukan suatu tindakan-tindakan yang memberikan
eh, pengertian kepada hampir seluruh umat bahwa apa yang dibawa oleh Muhammadiyah ini tidak baik, apa yang dibawa oleh Muhammadiyah ini perlu ditanyakan. Tetapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih setuju dengan Muhammadiyah. Tidak bermaksud bahwa saya itu orang Muhammadiyah, saya orang NU, tetapi setelah mempelajari hal ini, saya sangat setuju dengan pemikiran Muhammadiyah bahwa pembaharuan itu memang harus dilakukan dan harus dilaksanakan. Karena pembaharuan itu sangat penting dan disesuaikan dengan zaman yang sekarang seperti ini, yang milenial, modernisasi dan globalisasi. Pembaharuan itu harus memang dilaksanakan, tetapi dengan pembaharuan itu kita jangan melakukan suatu tindakan yang melupakan bersumber dari ajaran agama Islam, yaitu yang bertumbuh pada Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Itu tidak boleh dilakukan karena itu merupakan sumber yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pemikiran dari Rashid Ridho, yang dia melakukan suatu pemikiran keterbukaan dalam setiap sudut. Maksudnya itu bahwa setiap ilmu yang bersifat kebarat-baratan itu dia selalu bersifat terbuka dan menerima itu, namun dengan tidak melupakan filter-filter yang harus dilaksanakan. Dan saya sangat setuju dengan itu karena itu sangat mendukung dengan pemikiran yang dibawa oleh Muhammad Abduh itu tadi, yaitu pembaharuan yang dilakukan dan independensi yang ditekankan, dan itu sangat mendukung. It's okay, saya sangat setuju dengan pemikiran yang seperti itu karena pemikiran milenial itu sangat kritis dan itu sangat cocok untuk diterapkan, apalagi di Indonesia seperti ini, karena Indonesia itu ya butuh yang namanya pengarahan dan juga pencerahan yang kredibel ya menurut saya. Iya. Namun dari pemikiran kedua orang ini, yang tentunya dari Muhammad Abduh ya, yang paling saya soroti pada video kali ini atau pada review yang saya lakukan, saya menangkap bahwa dari pemikiran Muhammad Abduh ini dia berusaha untuk menghilangkan yang namanya mazhab, tradisi mazhab. Saya kurang setuju sih dari situ karena tradisi mazhab itu sangat penting ya, apalagi dijadikan sebagai pedoman atau dijadikan sebagai referensi, itu sangat penting. Misalkan dalam sebuah pelajaran seperti itu, ada pandangan dari para ahli yang A, B, C, D memberikan pandangan yang berbeda, namun pada intinya sama. Nah, itu merupakan hampir yang mirip, yang hampir sama dengan seperti itu. Jadi mazhab itu kita misalkan sebagai pendapat para ahli yang juga dijadikan sebagai referensi, namun tidak perlu untuk dihapuskan secara mutlak yang seperti itu, tidak. Tapi senangkap pemikiran saya dari pendapat dari Muhammad Abduh ini, dia berusaha untuk mendongkrak dari adanya mazhab, tradisi mazhab. Nah, itu yang saya tidak setuju dari pemikiran Muhammad Abduh. Tapi at least dari pemikiran-pemikiran yang beliau sampaikan seperti pembaharuan dan juga independensi, itu saya sangat setuju. Okay, I think that's enough from me. Jadi sebelum saya menutup, saya minta maaf apabila ada berbagai kesalahan yang telah saya lakukan, baik itu saya sengaja maupun tidak. Saya minta maaf dan terima kasih telah menonton video YouTube saya kali ini. Terima kasih Bapak Hanes dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah online.